Maksud Udah dilisan. rental tadi dikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله منشئ الخلق بالعدم ثم الصلاة على المختار بالقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Dr. Helmi Yusuf, para asatizah, para hujaj, Bapak jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah sama-sama menunaikan kewajiban kita itu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku pengikutnya akan bersyafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah sekalian, sebelum pengajian dimulai, marilah kita awali dengan suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini pahala kita tujukan untuk kedua orang tua kita, kakak nenek kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, dan juga orang-orang telah berjasa dalam pembangunan dan pengembangan Masjid Jami Al-Anwar ini. Dan juga kita yang hadir semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa libnatin shalihah wa ila hartin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada guru kita, kami silakan memimpin pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farjahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatizah, para hujjah, jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan maunah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, baik untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah diikuti dengan ta'lim yang biasa kita laksanakan. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bahan ingatan, bahasan kita masih terkait dengan kasus Nabi Isa alaihi salam yang merupakan sampel dari beberapa nabi yang nanti dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk. Diambil Nabi Isa karena mungkin beliau adalah nabi yang memang termasuk banyak ujian dan rintangannya dalam proses berdakwah, baik terhadap kaumnya sendiri apalagi terhadap musuh-musuhnya. Lebih-lebih pemahaman yang berbeda antara orang yang yakin akan kenabian Nabi Isa, di mana Nabi Isa diberikan mukjizat, sementara lawan atau mungkin musuh-musuh beliau itu menyatakan mukjizat tersebut adalah bagian daripada sihir. Sehingga menurut kelompok, wabil khusus orang-orang Yahudi, menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dengan sihir itu adalah orang-orang yang patut untuk dibunuh. Maka mereka pun merancang bagaimana Nabi Isa itu harus dibunuh. Kemudian ada hal yang terkait dengan sahabat-sahabat Nabi Isa yang disebut dengan kaum Hawariyin. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa dan percaya dengan Nabi Isa, walaupun dalam beberapa kasus perilaku dan etika kaum Hawariyin ini juga ya memiliki sesuatu yang sangat luar biasa dan bahkan melampaui batas. Yang kemarin sudah kita bahas, diantaranya adalah keinginan kaum Hawariyin agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan dari langit. Ya. Apa yang mereka maksud dan mereka inginkan dari adanya atau turunnya hidangan dari langit tersebut? Mereka mengatakan, kami ingin makan dari hidangan langit tersebut. Kemudian dengan demikian hati kami merasa nyaman, dan kami tahu, kata Hawariyin, bahwa engkau telah membenarkan kami, ya, engkau membenarkan kami bahwa kami telah mengakui engkau sebagai nabi, ya, dan kami akan jadi saksi terhadap kenabian engkau, hai Nabi Isa. Itu yang diinginkan oleh kaum Hawariyin. Bagaimana kelanjutan ayat tersebut dan bagaimana permohonan dan keinginan kaum Hawariyin? Apakah
diijabah atau diterima baik oleh Nabi Isa maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 114 sekarang. Qala Isa bin Maryam, berkata Isa putra Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ayyawma nuzuliha idan nu'azzimuhu wa nusyarrifuhu li awwalina. Berkata Nabi Isa putra Maryam, Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, anzil alaina turunkanlah kepada kami ma'idatan hidangan minas samai yang turun dari langit, takunu lana di mana hidangan itu menjadi bagi kami aidan sebagai hari raya, yauma nuzuliha pada hari turunnya hidangan tersebut, nu'azzimuhu wa nusyarrifuhu kami mengagungkan dan kami memuliakan hari turunnya tersebut, li awwalina bagi orang-orang yang ada di hadapan kami, ya badalum min lana bi'adatil jari sebagai pengganti daripada kata lana dengan mengulang huruf jar, wa akhirina dan juga bagi orang-orang yang nanti datang setelah kami, mimman ya'ti ba'dana ya bagi orang yang datang setelah kami. Selain itu wa ayatam minka dan menjadi tanda kebesaran bagimu, ala qudratika atas kekuasaanmu, wa nubuwati dan juga kenabianku, warzuqna dan berikanlah rizki kepada kami iyaha dengan hidangan dari langit tersebut, wa anta khairur raziqin dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jamaah sekalian yang kami hormati, setelah kaum Hawariyin meminta kepada Nabi Isa supaya diturunkan hidangan dari langit, ya diharapkan hidangan ini yang pertama dapat mereka makan, ya yang kedua bisa menjadi penenang bagi hati mereka bahwa Nabi Isa telah percaya kepada mereka, dalam arti bahwa kaum Hawariyin telah membenarkan Nabi Isa sebagai nabi. Nah, atas pernyataan itu maka Nabi Isa pun memohon kepada Allah, ya supaya keinginan kaum Hawariyin ini ya diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah Nabi Isa ya dengan menggunakan ayat Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu adalah doa Nabi Isa supaya Allah berkenan menurunkan hidangan dari langit. Nah, kita lihat para bapak sekalian, jamaah yang kami hormati, dari sisi bahasa satu saja, ketika kaum Hawariyin bertanya kepada Nabi Isa, ya, wahai Isa, mampukah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Ya, kaum Hawariyin itu bertanyanya dengan kata-kata Rabbuka, Tuhanmu. Ya, kemarin sudah kita jelaskan kenapa kaum Hawariyin itu kok begitu gitu. Ya, ini katanya kata para mufassir, ya ada kekurang adabannya kaum Hawariyin ketika mereka menyatakan bahwa diri mereka beriman kepada Nabi Isa dan juga kepada Allah, tapi giliran menyebut nama Tuhan
itu dibilangnya Tuhanmu, nggak dibilang dengan Tuhan kami gitu. Padahal sama-sama Tuhannya adalah Allah. Kita bandingkan dengan doanya Nabi Isa, ya. Ketika Nabi Isa berdoa, itu sudah mengakui Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ya. Bahwa Nabi Isa ketika berdoa itu menganggap bahwa Tuhannya dan juga Tuhan Hawariyin, ya, yang minta supaya Allah menurunkan maidah, nurunin hidangan dari langit, itu menggunakan panggilan Rabbana, ya. Masalah ini sih kalau mau dibahas-bahas kecil segitu, katanya begitu kira-kira. Tetapi inilah etika, ya. Inilah adab, ya, bagaimana seorang seharusnya dia mengakui Tuhannya itu untuk dirinya, bahkan kalau boleh untuk orang lain. Jangan Tuhan itu diakui sebagai Tuhannya orang gitu. Kalau Rabbuka kan Tuhan kamu, ya. Kaum Hawariyin bilangnya kepada Nabi Isa bilangnya Tuhan lu, kira-kira begitu. Seolah-olah kalau mengatakan Tuhan kamu, ya, itu bukan Tuhan saya, seolah-olah begitu. Nah, tapi Nabi Isa membaliknya, bahwa Tuhan tempat meminta, ya, di mana hidangan itu diturunkan, itu adalah Tuhan kita semua, Tuhan saya maupun juga Tuhan kaum Hawariyin. Nah, Nabi Isa meminta hidangan ini untuk apa? Ya, di situ disertakan dalam doanya bahwa agar hidangan yang turun tersebut yang pertama menjadi hari raya. Turunnya hidangan tersebut menjadi hari raya yang besar, baik bagi orang-orang yang ada pada, ya, hari itu bersama Nabi Isa, dan juga bersama nanti orang-orang yang akan datang, ya. Yang kedua menjadi tanda kekuasaan, ya, bahwa dengan turunnya hidangan yang pertama akan menunjukkan bahwa Allah mampu dan bisa sesuai dengan yang dituntut oleh kaum Hawariyin. Yang kedua itu menjadi tanda bahwa Nabi Isa adalah betul-betul sebagai nabi yang doanya diterima dan kenabiannya itu, ya, diakui oleh kaum Hawariyin. Nah, itulah sehingga doa ini dikemukakan oleh Nabi Isa, dan pada berikutnya Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan hidangan tersebut. Kita lihat ayatnya, qalallahu mustajiban lahu. Berkat atau berfirman Allah Subhanahu wa taala menerima atas doanya Nabi Isa, ya, inni munziluha bitakhfifi wa tasydidi alaikum. Inni munziluha, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan tersebut. Bitakhfifi dibaca dengan tanpa tasydid, munzilu gitu. Wa tasydidi dan dengan tasydid, munazzilu. Jadi boleh bacanya qalallahu inni munziluha, satu, qalallahu inni munazziluha, ya. Kalau munziluha itu nuruninnya sekaligus. Kalau munazziluha nuruninnya secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Nah, inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku akan menurunkan, atau aku orang yang menurunkan hidangan tersebut alaikum, bagi kalian. Famay yakfur ba'du ay ba'da nuzuliha, maka siapa saja yang kufur, yang ingkar setelah turunnya hidangan tersebut, minkum, di antara kalian, fa inni u'adzibuhu adaban, maka aku, yaitu Allah, akan mengadab orang yang ingkar tersebut, adaban, dengan satu siksaan yang sangat luar biasa. La u'adzibuhu, di mana aku tidak pernah mengazab, mensiksa ahadan, seorang pun, minal alamin, dari kalangan makhluk-makhluk. Hadirin sekalian,
doa Nabi Isa diterima oleh Allah. Ya, artinya Allah berkenan menurunkan hidangan dari langit, ya, untuk kepentingan ya kaum Hawariyin. Nah, tapi di situ Allah memberikan persyaratan seolah-olah, ya, aku siap menurunkan hidangan dari langit dengan ketentuan kalian beriman, ya. Lalu apabila kalian atau salah satu di antara kalian ada yang kufur atas ayat kebesaranku itu, yaitu turunnya hidangan, maka ingat-ingat aku akan mengazab orang tersebut, orang yang kufur tersebut, dengan azab yang luar biasa, dengan siksaan yang luar biasa, di mana azab tersebut tak pernah aku timpakan kepada makhluk yang lainnya. Dari mana diketahui azabnya itu azab yang luar biasa, azab yang sangat besar? Yang pertama, di situ ada ungkapan u'adzibuhu azaban, ya. Kalau kita belajar nahwu, azaban itu namanya disebut dengan maf'ul mutlak namanya. Diambil dari kata u'adzibu. Itu berarti menjadi taukid bagi kalimat u'adzibu, kata azabannya. Kata azaban itu sendiri yang kedua itu dibentuk dalam nakiroh, ya. Kalau dalam Al-Quran ada bentuk nakiroh, sangat memungkinkan maknanya kalau kecil, kecil sekali, kalau besar, besar sekali. Ya, dalam Al-Quran itu ada fa'dhanu biharbim minallah, katanya. Umumkan dengan perang, dengan peperangan melawan Allah. Ya, orang-orang yang memakan riba, nah, kemudian Allah kemudian melawan, artinya mengancam, fa'dhanu biharbin minallah. Kata-kata biharbin itu menggunakan nakiroh. Nah, perang melawan Allah, wah berarti itu bukan perang kecil kalau begitu, ya. Perangnya perang besar kalau begitu. Sama seperti di sini, Allah mengazab manusia yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, dengan azab, dengan siksaan yang tak pernah diazab kepada manusia yang lain atau makhluk yang lain. Nah, berarti kalau begitu bukan siksaan yang kecil. Sebab kalau Allah pernah menyiksa kepada orang lain dengan siksaan yang sama dengan manusia yang lain, ya itu berarti sama kalau begitu, ya. Nah, yang Allah mau apabila ada orang yang kafir terhadap turunnya Maidah, terhadap turunnya hidangan, bahwa itu adalah atas keinginan Allah dan kekuasaan Allah, serta tanda bahwa Allah Maha Mampu dan Nabi Isa adalah sebagai nabi, tetapi masih saja diingkari, masih saja dikufurkan begitu, maka Allah mengancam orang yang kufur, orang yang ingkar tersebut akan diazab dengan azab yang tidak pernah Allah azab kepada makhluk yang lainnya. Maknanya bahwa azab tersebut adalah azab yang sangat pedih, begitu. Lalu bagaimana kejadiannya? Fanazalatil malaikatu biha minas sama'i 'alaiha. Fanazalat, maka turun, al malaikatu, malaikat, biha, membawa hidangan, minas sama'i, dari langit, 'alaiha, ya, atas hidangan tersebut, sab'ata arghufin, ya, di dalam hidangan tersebut terdiri dari 7 potong roti, wa sab'atu ahwatin, dan 7 potong daging ikan. Fa'akalu minha, maka mereka makan dari hidangan tersebut, hatta syabi'u, sampai akhirnya mereka merasa kenyang. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas atas demikian tadi, ya, penjelasannya tadi itu dikatakan atau diterangkan oleh Ibnu Abbas. Wa fi hadisin, dan dalam hadis yang lain, anzalat atau unzilatil maidah minas sama khubzan walahman. Hadis yang lain mengatakan diturunkan maidah, hidangan tersebut, minas sama'i, dari langit,
khubzan walahman, dalam bentuk roti dan daging. Kalau tadi khubzan atau arghifah wa ahwat, ya, roti dan daging ikan, ya, ikan gitu. Kalau khubzan walahman itu daging, roti dan daging. Nah, tapi fa umiru alla yakhunu, ya, yang pada saat itu mendapatkan maidah atau hidangan dari langit diperintahkan alla yakhunu, mereka tidak boleh berkhianat. Wala yaddakhiru lighadin, ya, jangan juga mereka atau tidak boleh juga mereka menyimpan untuk hari esok, ya. Tapi faktanya fakhanu, mereka berkhianat. Waddakharu, dan mereka menyimpan, ya, makanan tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Famasakhu qiradatan wa khanazira, maka Allah hapus, Allah rubah bentuk mereka menjadi monyet dan menjadi babi. Tuh, ya. Jadi menurut hadis selain riwayat Ibnu Abbas, maidah itu turun, maidah hidangan itu Allah berikan, ya, tetapi di dalamnya ada pesan. Satu, jangan berkhianat. Artinya jangan berkhianat tuh, kalau di situ ada orang misalnya berapa nih, ya, tadi dikatakan 7, satu di antara mereka jangan ada yang ngumpetin gitu, ya, udah bagi sama-sama. Nah, kemudian yang kedua, jangan disimpan, jangan disimpan untuk hari esok. Ini pertanda bahwa tawakal mereka enggak ada. Kalau tadi di awal mereka bilang, mampukah Tuhanmu menurunkan hidangan, tapi pas giliran turun hidangan tersebut disimpan untuk esok, seolah-olah ingin menyatakan bahwa Tuhan bisa nurunin hari ini, tapi belum tentu bisa nurunin hari esok. Nah, lalu akhirnya mereka betul-betul tuh, ya, ada yang satu nilep, yang satu nilep, yang satu nyimpen. Nah, akhirnya famasakhu qiradatan wa khanazir, maka mereka akhirnya dirubah bentuknya menjadi monyet dan babi. Terhadap makanan Allah merubah, ya, itu yang mendapatkan makanan menjadi monyet dan babi. Apakah enggak ada binatang yang lain yang lebih terhormat? Jadi kambing kek gitu misalnya, ya, jadi kerbau kali begitu. Monyet dan babi itu adalah lambang binatang yang makanannya, yang makannya apa? Rakus, ya. Silakan nanti kita cek ke monyet. Monyet itu kaki dan tangannya hampir sama tuh, bisa megang semuanya, ya. Coba jajalin monyet kasih pisang satu, itu kemungkinan besarnya diambil dengan tangan kanannya. Buru-buru kasih lagi, ya, akan diambil lagi dengan tangan kirinya karena tangan kanannya masih ada. Kasih lagi buru-buru, kakinya itu yang akan ngambil. Kasih lagi, ya, yang keempatnya pasti kaki berikutnya akan megang lagi. Tuh monyet, saking rakusnya dia dengan makanan. Di Afrika, ya, di Afrika orang kalau mau nangkep monyet nggak perlu nembak, ya, nggak perlu pakai jala, nggak perlu pakai apa, mereka cukup ngambil ples, ya, yang muat tangan monyet, tapi plesnya itu dalam gitu, tangan monyet, lalu di dalamnya dikasih makanan tuh, ya, dikasih makanan. Nah, ini monyet saking rakusnya, ketika dia ngeraup makanan tersebut itu pengennya ngambil banyak, ya, sehingga akhirnya tangannya kagak bisa keluar. Nah, udah tahu nih nggak bisa keluar, tuh tangannya kagak ngelepas tangan makanan tadi tuh, udah ditarik-tarik aja tuh, ya, makanan tadi ditarik-tarik supaya dia pengennya makanan itu tuh diambil begitu. Lah kan kalau kita bilang goblok banget, ya kan, lepas aja dulu gitu. Kalau kita nih lepas dulu tuh makanan, ntar tangannya bisa keluar. Dia kagak, biar udah yang ngalah-ngalahin tuh ada di situ, itu monyet saking rakusnya makanan tuh, makanan kagak dilepas, ya, sehingga akhirnya tangannya nyangkut di mulut peles yang kecil.
karena di bawahnya itu tangannya berisi dengan makanan tadi itu. Udah ketangkep kalau begitu, ya. Tuh, kerakusan monyet menyebabkan dia ketangkep jadinya. Babi, ya, babi itu juga termasuk binatang yang sangat rakus dalam hal makanan, bahkan lebih-lebih bukan saja rakus tapi juga jorok, ya. Kalau daerah di situ ada tempat pemeliharaan babi begitu, yakin daerah tersebut baunya sangat luar biasa sekali, ya. Karena babi itu kalau udah makan, yang pertama jorok, yang kedua itu makanan semakin busuk makin cinta dia, ya. Jadi kalau di situ ada peternakan babi itu, misalnya makanannya dedek sama tahu, ampas tahu tuh, ya. Itu ampas tahu dan dedek itu harus dibusukin dulu tuh, ya, selama 3 hari 2 hari begitu. Nah udah makin busuk baru serahin ke babi. Makannya geroyok-geroyok tuh mereka, sangat jorok sekali. Udah kalau kagak ada makanan, ya, itu sampai kotoran teman-teman mereka dimakan juga tuh. Nah ini ingin melambangkan bahwa orang-orang yang melanggar atas turunnya Maidah, mungkin karena rakus, mungkin karena tidak sabar, mungkin karena berkhianat, mungkin juga karena mereka tidak yakin bahwa Allah akan menurunkan besok kembali makanan yang sama, padahal udah mampu di awal. Maka itulah akhirnya mereka yang berkhianat tersebut dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi dan juga menjadi monyet. Ayat ini bagi kita sebagai sebuah pelajaran, ya. Yang pertama, kalau kita lihat kaum Hawariyin itu beriman kepada Allah dengan sesuatu yang sifatnya materialistis, ya, bentuknya material. Udah kelihatan tuh bentuknya, ya, turun kelihatan, mereka rasain, seolah-olah itulah yang menjadi tanda kebesaran dan tanda adanya Allah serta tanda adanya kenabian bagi Nabi Isa. Kalau seandainya, apa yang terjadi tuh? Kalau seandainya Nabi Isa bilang, mohon maaf, Tuhan saya, Tuhan kita nggak mampu menurunkan maidah dari langit, itu pasti ceceran, kira-kira begitu, bahkan hinaan, bahasa kita sekarang bulian dari kaum Hawariyin kepada Allah pasti buruk, ya. Paling kagak ngomong dah, ya ngaku Tuhan tuh, ya kan, ente ngaku nabi, masa nurunin dari makanan dari langit aja kagak bisa tuh, begitu. Ini saja Allah bilang bisa, Nabi Isa berdoa bisa, dan Allah buktikan turun tuh makanannya, tapi perilaku buruk mereka enggak hilang. Imannya tetap saja iman berdasarkan yang sifatnya materialistis tuh, begitu, ya, berdasarkan apa? Benda-benda begitu, ya, seolah-olah kalau nggak ada benda, kalau nggak ada sesuatu, Tuhan itu seolah-olah lemah, ya. Kita begitu gitu. Kita giliran susah nih, ya, giliran susah, kadang-kadang tahajudnya kan kenceng tuh, doanya kenceng tuh, udah seminggu kali, udah lebih seminggu tahajud, bahasa kata itu apa yang kita pengen kagak juga turun tuh, begitu, kagak juga jadi, proyek kita kagak tembus-tembus. Siapa tuh yang kita salahin tuh, ya, percuma kayaknya ini gue tahajud, ya kan, percuma gue doa, terus doanya dari si Anu, dari Kiai Pulan, itu mah Kiai Pulan doanya payah, ya kan, semuanya dah akhirnya berantakan, semuanya dikerjain tuh, ya. Kenapa? Imannya sama material soalnya, gitu, ya. Tidak disadari bahwa sesungguhnya rezeki yang paling hebat itu ada pada kemampuan dia melaksanakan ibadah itu tuh sebenarnya, gitu. Kalau orang selama ini melaksanakan tahajud lalu dia ingin mendapatkan rezeki yang banyak, dia menginginkannya itu bentuknya materi, turun duit yang banyak, gitu, ya. Itu dia pengennya begitu. Terus kerjaannya sukses,
proyeknya tembus gitu ya. Salat duha begitu juga ya, pengennya salat duha, sembahyang dah rajin sekian belas rakaat begitu, doanya Allahumma inna hadza duha terus Allahumma qadar rizqi bisama. Yang dipikirin itu adalah duit yang turun, proyek yang sukses dan lain sebagainya. Dia kagak sadar bahwa sesungguhnya kemampuan melaksanakan tahajudnya dan kemampuan melaksanakan duhanya itulah rizki yang sesungguhnya yang sangat luar biasa. Itu yang harusnya kita pikirin tuh begitu, bahwa Allah memberikan hidayah dan Allah memberikan bimbingan kepada kita mampu bertahajud, mampu melaksanakan salat duha, padahal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bukan wajib. Itulah sesungguhnya rizki yang paling besar yang harusnya dipertahankan gitu. Ini pas sembahyang tahajud seminggu proyek kagak tembus, berhenti ya kan, kerjaan kagak tembus, duit kagak tembus dan lain sebagainya, duit kagak turun begitu, salat duha berhenti ya, udah semuanya itu disalahin ya. Katanya Tuhan maha pemberi rezeki, udah sembahyang tahajud duha ya kan seminggu nggak ada buktinya, tuh Allah disalahin ya. Belum lagi sama kiai, kata kiai kalau kita ngamalin ini sekian ribu rezeki terbuka pintunya, gua udah ngamalin 2 kali lipat kagak turun juga, salahin lagi orang lagi ya kan. Nih yang kayak begini nih, kayaknya mah kita sama Hawariyin kalau begitu ya. Nah ingat ya, rizki yang paling rendah, rizki yang paling rendah itu adalah berbentuk harta tuh begitu ya. Rizki yang paling tinggi adalah keridhaan Allah, bimbingan Allah kepada kita untuk menjadi orang baik, menjadi orang beriman, mampu beribadah kepada Allah dengan baik dan dengan ikhlas. Itulah rizki yang sesungguhnya yang sangat luar biasa ya. Nanti bentuknya ya ada ketaatan, ada ampunan dari Allah yang bentuknya maghfirah. Itu yang sangat luar biasa yang sesungguhnya harus disyukuri dalam kehidupan, bukannya selalu bentuknya material. Apakah kita nggak butuh? Butuh ya. Namanya manusia memang dia terbentuk dari yang sifatnya material, dia juga membutuhkan material yang lainnya ya. Dalam hal ini misalnya uang, makanan dan lain sebagainya. Nah, tetapi jangan ya selalu menjadikan ya gagalnya sesuatu tuh gara-gara material yang tidak ada begitu ya. Rezeki yang kagak ada salat kita salahin, rezeki yang kagak ada ya kiai kita salahin, rezekinya kagak ada doa kita salahin ya. Jangan yang seperti itu. Maka kita sadari baik, kita sadari benar bahwa ketika kita mampu terus berdoa, ketika kita mampu terus bertahajud di malam hari, ketika kita terus sholat duha di pagi hari, itu adalah bagian daripada rizki karunia Allah yang sangat luar biasa, dan itu ya yang utama daripada dibandingkan dengan turunnya rizki yang berbentuk material. Allah berfirman, walau basatallahu li abdihi labaghaw, katanya kalau seandainya Allah membuka pintu rezeki selebar-lebarnya gitu kepada seorang hamba, labaghaw, pasti dia akan menyimpang ya daripada perbuatan atau daripada perbuatan-perbuatan buruknya. Jadi kalau manusia pintu rezekinya dibuka selebar-lebarnya, yang jadi bukan malah bentuk ketaatannya ya, yang kelihatan malah penyimpangannya. Itu begitu. Udah kita buktikan yang namanya Qarun ya, namanya Qarun tuh sepupunya Nabi Musa itu ya, saudaranya deket. Waktu dia susah, yang namanya sembayang paling belakangnya Nabi Musa tuh Qarun gitu. Tuh waktu susah tuh. Lalu minta sama Nabi Musa biar dimudahkan rezekinya, diajarin sama Nabi Musa bagaimana cara mengelola emas ya. Pas jadi orang kaya, kuncinya sampai ditarik sama 7 onta nggak kuat tuh katanya, kuncinya doang tuh ya kan. Apa yang terjadi? Pindah dia, yang tadinya bersama Nabi Musa sekarang pindahnya kepada Firaun ya, jadi bendaharanya Firaun. Tuh bagau, menyimpang jadinya. Kalau tidak salah di zaman Rasulullah ada yang namanya Sa'labah ya. Sa'labah itu begitu juga, orang miskin, orang susah ya, ketika susah bersama Rasulullah, sholatnya pasti di belakang Rasulullah ya. Cuman karena dia buru-buru pulang, Rasulullah negur,
berkali-kali ditegur sampai akhirnya Sa'labah minta doa supaya jadi orang kaya. Rasulullah yang ngasih kambing tuh 2 biji. Ya, akhirnya kambing tersebut didoain dalam waktu singkat ya menjadi banyak. Yang tadinya salat berjamaah 1 kurang 2 kurang 3 sampai sholat Jumat pun kagak mau. Sampai ketika Nabi minta zakat pun Sa'labah marah-marah ya. Ini mah bukan zakat namanya, ini pajak namanya kalau begitu ya, marah-marah sampai akhirnya turun. Boleh dikatakan satu-satunya orang yang masih hidup yang rohnya belum sampai di tenggorokan udah ditolak taubatnya, itu dia orangnya. Gara-gara apa? Gara-gara kekayaan. Ya, gara-gara kaya yang Allah lepas kepada Sa'labah, akhirnya taubat masih hidup udah ditolak. Padahal Allah kan berjanji, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum rohnya berada di tenggorokan. Ini Sa'labah nih ya, udah ditolak taubatnya selagi dia hidup. Nabi ketika dibalikin lagi, ya Rasulullah, saya mohon maaf, ini zakat saya enggak terima. Taubat kamu udah ditutup oleh Allah. Ya, masuk ke zaman Abu Bakar tolak lagi. Masuk ke zaman Umar bilang, orangnya lebih baik daripada saya, Rasulullah dan Abu Bakar menolak taubat kamu. Bagaimana mungkin saya, kata Umar. Lalu Umar meninggal, masuk ke zaman Utsman. Begitu juga ngomong, ya Utsman, nih harta saya mau serahkan sebagai zakat. Kata Utsman, pendahulu saya Rasulullah, Abu Bakar, Umar menolak taubat kamu, menolak zakat kamu. Bagaimana mungkin saya menerima? Saya tidaklah lebih baik daripada mereka. Akhirnya Sa'labah wafat ya dalam kondisi taubatnya ditutup oleh Allah, dan ada ayatnya itu begitu. Dimasukkan dia dalam kalangan orang-orang munafik padahal masih hidup, dan itu tidak ada lain adalah gara-gara hal yang berkaitan dengan terbukanya harta ya, terbukanya yang sifatnya material. Maka kita hati-hati ya, berdoalah kepada Allah ya, salatlah kepada Allah. Tentunya yang demikian itulah yang terbaik buat kita. Andaikan memang Allah belum turunkan, kita tinggal menunggu bahwa semuanya itu sudah dijanjikan oleh Allah dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita mampu melaksanakan sholat, mampu melaksanakan ibadah, itu yang sesungguhnya rizki yang paling besar bagi kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin sir'atal mamatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair wa aftah qulubana wa quluba mutal 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan bimbingannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.